Sore Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bacakan hasil review buku ke-8 Teori Sosiologi Klasik. Nama Maria Rusliana Anesti, kelas 2C, NIM 230-396, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021. Bagian 1, masalah mendasar sosiologi individu dan masyarakat. Kesulitan pertama, yang muncul jika seorang ingin membuat pernyataan yang dapat dipertahankan tentang ilmu sosiologi adalah bahwa klaimnya sebagai ilmu tidak terbantahkan. Lebih jauh, ada banyak pendapat yang kacau balau tentang isi dan tujuannya. Ada begitu banyak kontradiksi dan kebingungan sehingga orang ragu-ragu lagi dan lagi apakah dia benar-benar berurusan dengan masalah yang dapat dibenarkan secara ilmiah di sini. Kurangnya definisi yang jelas dan tidak perlu dipersoalkan tidak akan lebih buruk jika dibuat dengan adanya sejumlah masalah spesifik yang tidak atau tidak secara menyeluruh ditangani di tempat lain. Masyarakat dan pengetahuan masyarakat. Ikatan yang renggang di antara masalah-masalah yang heterogen bisa jadi menjadikan pengakuan mereka di tingkat yang lebih dalam. Namun bahkan ikatan renggang ini tampaknya mustahil karena karakter bermasalah bidang sosiologi adalah satu-satunya konsep yang menyatukan masalah-masalah ini dengan masyarakat, sosial, dan tingkat individu. Contoh sosiologi umum. Kesederhanaan dan radikalisme massa jelaslah. Ingat, tingkat ini tidak mengizinkan cara-cara berperilaku yang mengandaikan pluralistis alternatif. Semua aksi massa menghadiri jalan memutar, berhasil atau tidak, mereka menyerang tujuan mereka melalui rute terpendek. Mereka selalu didominasi oleh satu ide dan oleh ide sederhana mungkin. Hampir tidak mungkin bagi setiap anggota massa untuk memiliki kesadaran dan keyakinan akan ide-ide yang telah beragam, yang di samping itu identik dengan ide-ide dari orang lain. Mengikat kondisi kompleks di mana kita hidup, ide apapun yang berusaha mendapat pengikut harus radikal dan harus mengabaikan banyak klaim besar yang dengannya atau mungkin akan dihadapi. Jadi bisa dimaklumi bahwa secara umum dalam masa aktiva isi masa, partai-partai radikal harus berkuasa dan partai-partai mediator yang menuntut hak kedua belah pihak harus lemah. Keramahan. Contoh sosiologi murni atau formal. Otonomisasi isi fakta-fakta ini memiliki konsekuensi yang sangat luas atau dasar kondisi kebutuhan praktis, kecerdasan, kemauan, kreativitas, dan perasaan kita bekerja pada materi yang kita inginkan merebut dari kehidupan. Sesuai dengan tujuan kami memberikan materi-materi ini bentuk-bentuk tertentu dan hanya dalam bentuk-bentuk ini yang beroperasi dan menggunakannya sebagai elemen kehidupan kami. Tapi kebetulan bahan-bahan ini, kekuatan dan kepentingan ini dengan cara yang aneh melepaskan diri dari pelayanan kehidupan yang semula menghasilkan dan menggunakan mereka. Mereka menjadi otonom dalam arti mereka tidak dapat dipisahkan dari objek yang mereka bentuk dan dengan demikian tersedia untuk tujuan kita. Mereka datang untuk bermain dengan bebas dalam diri mereka sendiri dan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka memproduksi atau memanfaatkan bahan yang secara eksklusif melayani operasi atau realisasinya sendiri. Bagian kedua, aspek kuantitatif grup tentang signifikasi angka untuk kehidupan sosial. Ukuran kelompok, radikalisme, dan kekompakan radikalisme semacam ini dibedakan oleh emosi dan memang ciri khas kelompok besar. Tapi ini pengecualian karena ada umumnya partai kecil lebih radikal daripada partai besar, di mana tentu saja ide-ide yang menjadi basis partai ini sendiri membatasi radikalismenya. Radikalisme di sini bersifat sosiologis. Hal ini diharuskan oleh pengabdian yang tidak terpisahkan dari individu pada alasan kelompok, oleh penetapan tajam kelompok terhadap kelompok terdekat lainnya, ketajaman demarkasi yang diperlakukan oleh kebutuhan untuk mempertahankan diri kelompok.
dan oleh ketidakmungkinan mengurus berbagai kecenderungan dan ide dalam kerangka sosial yang sempit. Dari semua ini, radikalisme konten sebagian besar bersifat independen. Bagian ketiga, superordinasi dan subordinasi. Subordinasi di bawah pluralitas. Subordinasi di bawah pluralitas heterogen. Dalam analisis sebelumnya tentang subordinasi di bawah pluralitas, elemen tunggal yang membentuk pluralitas terkoordinasi, atau dalam semua hal yang relevan mereka berperilaku seolah-olah ada. Fenomena baru muncul bagaimanapun segera setelah pluralisme superdinatif tidak bertindak sebagai satu kesatuan dari unsur-unsur yang homogen. Dalam hal ini, para superdinatif bisa jadi berlawanan satu sama lain, atau mereka mungkin membentuk skala di mana beberapa dari mereka adalah bawahan dari atasan yang lebih tinggi. Saya pertama kali mempertimbangkan kasus pertama, berbagai jenisnya dapat ditunjukkan dalam bentuk variasi konsekuensi bagi bawahan. Bagian keempat, rahasia dan perkumpulan rahasia. Pengetahuan, kebenaran, dan kepalsuan dalam hubungan manusia. Pengetahuan satu sama lain. Syarat pertama harus berurusan dengan seseorang adalah mengetahui dengan siapa yang harus berurusan. Fakta bahwa orang biasanya memperkenalkan diri satu sama lain setiap kali mereka terlibat dalam percakapan dengan durasi berapapun atau bertemu di tingkat sosial yang sama dapat dianggap sebagai bentuk kosong, namun itu adalah simbol yang memadai dari pengetahuan timbal balik yang diandaikan oleh setiap hubungan. Kita sangat sering tidak menyadarinya karena untuk sejumlah besar relasi kita hanya perlu mengetahuinya dan cukup kecenderungan dan kualitas tipikal hadir di kedua sisi. Karakter penting dari kecenderungan ini biasanya hanya diperhatikan jika kadang-kadang atau tidak ada. Bagian kelima, kesetiaan dan syukur. Negativitas perilaku kolektif orang asing, metropolis, kesetiaan dan syukur. Kesetiaan adalah salah satu cara-cara perilaku yang sangat umum yang mungkin menjadi penting dalam semua interaksi di antara manusia. Tidak peduli betapa berbedanya mereka secara material atau sosiologis. Dalam bawahan, koordinasi dan permusuhan kolektif terhadap pihak ketiga seperti dalam persahabatan kolektif, dalam keluarga, dan dalam hal negara, dalam cinta, serta dalam hubungan seorang dengan kelompok pekerjanya. Dalam semua struktur ini yang diteliti murni dalam konstelasi sosiologisnya. Kesetiaan dan kebalikannya menjadi penting, tetapi kesetiaan itu penting sebagai bentuk sosiologis orde kedua, seolah-olah sebagai instrumen hubungan yang sudah ada dan bertahan. Sekian dan terima kasih.